Halo Sobat Miskam semua, kembali lagi di Mistalk episode keempat. Sebelumnya, aku akan memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Nama aku Karin, bersama dengan temanku. Aku Alito Tegar, bersama dengan narasumber kita yang kece-kece ini ya. Iya. Ada Mas Dana, dada Mas Dana. Halo. Ada Yosa juga nih. Oh, Yosa. Nah, sama kayak episode 3 nih, kita bakal ngebahas topik yang bakal bermanfaat banget nih, Lid. Wah, informatif lagi nih ya. Iya. Kita sangat informatif. Miskam tuh informatif. Informatif, iya. Nah, apa nih kira-kira, Lid? Tadi kita udah bahas tentang Miskam nih. Mungkin sekarang kita mau bahas kehidupan kuliah nih. Oh iya, Kehidupan perkuliahannya. How is University Life. Wah. Nah, gila. pasti teman-teman maba penasaran banget kan, kayak gimana sih kuliah itu gitu loh. Ya aku juga awal-awal penasaran juga sih kan waktu masih maba. Jadi mungkin ketika kita udah jadi mahasiswanya, aku pengen banget nih buat sharing ke mahasiswa-mahasiswa baru semuanya. Nggak hanya di UGM, tapi di seluruh Indonesia. Gitu. Oke, jadi kita mulai aja pembahasan tentang gimana sih hidup di perkuliahan gitu kali Rin ya. Oke. Jadi siapa dulu yang mau nanya nih? Kok tunggu-tungguan nih? Aku deh. Oke. Nah, apa sih kuliah itu beda nggak sih kayak sama SD, SMP, SMA? Apa bener gitu? Cuman nenteng-nenteng tote bag sama laptop langsung lulus nih? Ya. Nenteng-nenteng nih, langsung lulus gitu. Mungkin dari Yosa dulu kali ya. Oke. Di sini aku akan menjelaskan dari bidang saintek. Kan di sini Mas Dana sebagai perwakilan bidang sosum dan di sini aku sebagai perwakilan bidang saintek. Aku sosum, Karin saintek. Wah, pas banget nih. Oke, silakan dilanjut. Oke, jadi kalau di bidang saintek kan mungkin agak berbeda ya sama di bidang sosum. Kalau bidang saintek tuh istilahnya kita, apalagi aku di MIPA ya teman-teman. Jadi kita istilahnya belajar. Jadi kita itu kita ini apa namanya Mas? Apa ini tangan? Berusaha mengembangkan ilmu yang kita pelajari. Nah, gitu. kalau di SD, SMP, SMA kita kan cuma mempelajari, kemudian menghafal, memahami. Oh ya, menghafal kan. Itu poinnya ya. Nah, kalau di perkuliahan ini kita lebih mengembangkan apa yang telah kita pelajari selama SD, SMP, dan SMA itu tadi. Secara lebih spesifik berarti ya. Bener banget. Tadi MIPA berarti jurusan apa? Aku dari jurusan matematika ya. Yes. Jerome Pauline. Waduh, Jerome Pauline. Jerome Pauline nih. Kita udah kedengan Jerome Pauline ya. Langsung dari Jepang atau gimana nih Mas? Iya, tadi langsung. Wah. Oke. Itu tadi tentang kuliah. Yes. Kira-kira menurut kamu nih, apa bener sih nenteng tote bag? Waduh. Langsung lulus nih? Enggak sih, kalau di bidang saintek sih beberapa dari kita ada yang namanya laprak. Laporan praktikum ya? Iya, laporan praktikum. Banget aku nih. Iya, betul. Laprak, terus ada yang namanya responsi. Nah, itu kan ya enggak cuma nenteng-nenteng tote bag doang. Jadi kita ada perjuangan lah untuk mencapai yang terbaik gitu. Oke. Aku ngalamin sih ya kalau praktikum gitu. Aku juga sehari-hari seminggu tuh, kalau semester 2 kemarin ya, itu seminggu tuh 3 kali gitu. Ngalamin sih. Kamu tuh berarti biologi Rin ya? Iya, aku biologi. Iya. Berarti bedah-bedah hewan gitu? Oh iya, itu pernah. Itu pernah. Waktu itu terakhir kali bedah marmut nih. Oke. Keren ya. Oke, tadi matematika, biologi, sekarang ke Mas Dana nih. Mas Dana. Dari sosum ya? Betul sekali. Kalau perbedaan dari SD, SMP, SMA bukan ini tuh mungkin ya sangat berbeda karena mulai dari SD, SMP lebih ke kita belajar dari teorinya aja lebih dasarnya aja sih kalau di SD, SMA. Nah, kalau di SMA sendiri kan ya mungkin bebannya sedikit lebih di atas sedikit gitu lah. Jadi ya mungkin ada prakteknya sedikit tapi ya mungkin SMA kuliah tuh ya lumayan ya cukup sama tapi ada perbedaan yang signifikan gitu. Jadi kalau di kuliah ini lebih kita bisa belajar teori dan bisa direlasikan dalam praktek ke masyarakat dan sebagainya. Lalu ya setelah kuliah kan kita bisa prospek ke dunia kerja gitu kan. Jadi mungkin kuliah ini ajang serius bisa untuk kita untuk mencari pekerjaan mungkin di ya. Berarti tadi Mas Dana itu ilmu politik ya? Itu ilmu politik tuh tentang teori-teori aja kah atau mungkin ada? Kalau di Fakultas Visipol, namanya di program studiku itu di
politik pemerintahan tuh ya kurang lebih belajar politik, belajar tentang pemerintahan gimana, teorinya gimana, asal usulnya gimana. Lalu ketika sudah semuanya sudah dipelajari, baru ada momen di setiap semester itu ada di prakteknya. Jadi nggak cuma teori tapi direalisasikan ke masyarakat dan dunia luar gitu. Jadi nggak cuma teori aja, semuanya dipraktekkan yang telah kita pelajari. Oke, berarti pertanyaan singkat, beda nggak SD, SMP, SMA dengan kuliah? Ya beda, cukup beda. Beda ya. Oke, berarti kalau di SD, SMP, SMA tuh kita bisa kasarannya auto lulus kali ya. Iya, betul. Kalau di kuliah kan kita nggak semuanya lulus tepat Iya. waktu, kasarnya Iya. begitu ya, amit-amitnya. Oke. Nah, ngomongin kuliah nih sama bedanya sama SD, SMP, sama SMA, itu pernah nggak sih kalian ngerasain kayak pertemanannya tuh beda nggak sih, kayak lingkungan pertemanannya gitu? Mungkin circle-circlean gitu ya. Apakah lebih luas lagi atau gimana gitu? Dari Yosa dulu mungkin. Dari Yosa? Kalau menurutku sih beda banget ya lingkungan pertemanannya. Kalau dulu SD kita kan biasanya nih kita berkumpulnya sama yang istilahnya satu daerah. SMP juga satu daerah tapi beberapa ada yang dari luar kota. SMA lebih beragam lagi. Nah di kuliah ini apalagi kita kan UGM top 3 lah istilahnya. Ya, PTN top 3 Ya, ya. PTN top 3 di Indonesia. Nah, itu dari berbagai macam daerah ada di UGM gitu. Jadi ya perlu lebih sosialisasi lagi sih, gitu sih. Oh, berarti apakah harus ekstrovert? Itu tergantung dirinya masing-masing ya. Jadi nggak ada yang salah ya, Nggak ada yang introvert salah. atau Mau introvert, mau extrovert itu pilihan diri masing-masing. yang penting ya asal ketemu yang sakek gitu Iya, ya. betul. Yang penting asal kita mau bergaul kan kita bisa mendapatkan keuntungan dari relasi tersebut kan. Nah, Oke. Mungkin dari Mas Dana. Kalau dari aku sendiri kurang lebih sama sih kayak bisa sangat berbeda karena ya toh sendiri kalau di masih anak kecil pemikiran kita masih untuk bermain dan bermain dan bermain. yes. Nah sedangkan ketika kita sudah masuki ajang serius SMA dan kuliah ini ya pemikiran kita ya lebih ke yang dewasa gitu. Jadi kita ya mungkin ada ya untuk kita ada momen kita bermain tapi ya ada ya kita belajar yang pertama fokus di bidang akademik yang utamanya, lalu kita bisa fokus ke yang lain misalkan di organisasi kematian ataupun yang kurang lebih untuk menambah relasi teman-teman itu mungkin momen kita untuk bisa beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Jadi kan ini ya memang UGM kan memang semua suku budaya dan sebagainya Oh iya, kan ada itu kan miniatur Indonesia ya katanya. jadi saya kira kita bisa beradaptasi dengan semua teman yang baru, jadi ya sangat berbeda lah. Jadi kita ya utamanya nggak cuma belajar tapi kita bisa mempunyai relasi yang Oke, berarti tadi tentang pertemanan ya Rin ya. Oke, pertanyaan selanjutnya berarti Mas Dana dan Yusa ini ngekos asrama atau gimana? kalau dari aku asli karena memang asli dari Jogja dan memang dekat dengan yang namanya dengan UGM, jadi tinggal bersama orang tua cukup. Oh, berarti warok ya istilahnya. Warlock. Kalau Yosa? Aku juga sama, asli dari Jogja. Aku lebih ke apa Daerahnya? namanya? Dari Bantul. Oh, Bantul. Wah, jauh banget nih. Betul banget. Ya ini. Ya lumayan jauh sih. 40 menitan lah kalau ke kampus. Oh, berarti tuh kamu ngaju gitu? Iya, ngelaju. Betul. Oh, nggak ngekos gitu? Belum kepikiran untuk ngekos. Jauh juga ya. Sudah Iya. nyaman. Udah nyaman, Udah betul. nyaman. Yes. Kalau kamu Rin gimana? Kalau aku sih ini ngerantau ya, aku udah pernah ngalamin jadi anak asrama juga pernah. Jadi kalau di UGM itu kan punya asrama ya. Iya. Itu aku juga udah pernah tinggal di asrama juga. Terus sekarang buat tahun kedua ini, mulai semester 3 ini aku udah pindah di kos ya. Jadi anak kos sesungguhnya nih. Iya. Kalau kamu Lid? Oh, jadi kamu dari asrama ke kos ya? Iya. Oh, oke. Kalau dari aku sendiri, aku sebenarnya aku punya darah Jogja itu di Kulon Progo. Cuman karena kalau ngaju agak kejauhan itu lebih jauh dari Bandung kalau nggak Iya, salah ya Yos ya. betul. Itu jadi apalagi aku ikut kegiatan juga, jadi aku milih ngekos abis. Tapi kalau sekarang ini kebetulan aku ngontrak sama adekku sih, karena adekku baru keterima SMA di Jogja gitu. Gitu sih.
Oh ya, sama satu lagi. Kalian berarti nggak ngekos, nggak asrama gitu ya? Dikasih uang jajan nggak? Nih kalau kita kan iya, uang bulanan ya. Iya, ditransfer gitu. Kalau Hah. kalian mungkin apakah ditransfer juga apa dikasih fisiknya gitu langsung? Oh iya. Ha. Kalau dari aku sih mungkin per minggu sih. Oh per minggu, berarti tetap dikasih uang ya? Iya. Oh biasanya itu buat apa mas? Kayak kalau Ya. kita kan buat makan, buat apa? Kalau kalian kan Udah include semuanya. Iya. Kalau dari aku sih mungkin lebih untuk ke ya uang jajan sih, mungkin kayak makan ataupun nongkrong gitu ya mungkin. Oh. Ataupun ada keperluan lain ya mungkin ada gitu. Oh berarti udah makan di rumah tapi tetap. Oh kalau mungkin ada situasi Iya. nggak bisa makan di rumah atau harus buru-buru jadi harus makan di. Betul kali. Oh berarti itu dikasihnya rutin per minggu atau mungkin ya udah random aja, misalkan 2 minggu, 3 minggu per bulan gitu misalnya. Kalau memang masih ada uangnya, Oh jadi dilihat dulu iya ya. gitu. Oh jadi misalnya masih ada, oh ditambahin sedikit atau misalkan Iya. udah habis baru. Kali nggak ya hidup hemat sih. Oh iya, kalau dari Yosa dikasih uang jajan gak Yos? Iya sama sih, aku sama kayak Mas Dana, aku juga per minggu kalau ngasih uangnya. Per minggu, berarti kurang lebih kayak Mas Dana tadi ya? Yes, betul. Uangnya buat apa tuh? Berhubung aku kan dari Bantul ya, aku kan kalau pulang juga jauh kan. Nah, Beli aku bensin. Beli bensin jauh. Bener-bener. Beli bensin tuh seminggu 2 kali kan. Seminggu 2 kali. Iya. Wah, ngurus juga Apa ya. Pertamax Turbo? Waduh, nggak sampai segitunya sih. Masih yang murah-murah aja. Oh. Terus buat makan sih, kan aku nggak rumah yang deket dari area kampus gitu loh. Jadi nggak bisa sewaktu-waktu bisa pulang. Oh iya. Iya, kan aku dari Bantul kan. Kalau buat pulang kan sayang. Ya udah, cari makannya di area UGM aja gitu. Oh iya bener-bener, apalagi kalau misalkan kalau kuliah tuh kan beda, salah satu yang beda itu dari SD SMP SMA kita nggak tetap ya jadwalnya. Iya, betul. Aku ada tuh yang kalau kuliah sehari itu cuman jadwal sore, ada yang cuman pagi gitu ya. Mungkin Yes. kalau Yosa jadwalnya lagi padat kan nggak mungkin Iya, kan nggak bolak-balik mungkin Bantul itu bolak-balik, iya. boros bensin. Iya, Capek betul ya banget. juga. Capek. Oke betul. oke oke. Yes. Pernah kepikiran buat bawa bekal nggak gitu? Kayak ya. kan dari rumah nih, Ya. mungkin dibawain sama mamah gitu, bawa bekal gitu. Kalau dari aku dulu ya, Mas. Jarang Dari sih. kamu mungkin? Kalau aku sih dulu iya, aku bawa bekal sendiri Waktu buat awal? menghemat. Waktu awal loh, Waktu buat awal, menghemat. oh. Tapi setelah dipikir-pikir lebih enak makan di sini ya. Lebih bebas gitu Lebih ya? bebas iya. Iya, gitu. iya. Betul. Kita nggak perlu cuci-cuci lagi. Kita langsung beli udah Makan. tinggal Oh, iya. makan. Betul. I see. Iya. Kalau Mas Dana? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah. Pas Nggak pernah. awal maba juga. Nggak pernah itu karena nggak mau, Kan- gengsi atau kan biasanya gengsi tuh kan kalau bawa bekal ke sekolah gitu kan. Ya karena mungkin kalau mau mulai offline ya dulu kan aku memang notabene-nya angkatan corona ya. Oh jadi iya kayak- waktu Oh iya, online ya. bener. Oh iya Bener iya. juga. ya Iya. 1,5 Bener-bener. tahun atau ya hampir 2 tahun lah online, jadi mungkin ya kalau soal itu belum pernah sih. Jadi mungkin kalau ketika udah masuk offline jajan di misalkan di kantin gitu ya mungkin, Iya. ataupun di luar kayak di Warmindo gitu kan. Iya Warmindo. Betul. Iya. Warmindo penyelamat. Nggak, bener, Betul. penyelamat mahasiswa. Oke, apalagi nih Ren? Kita kan tadi udah bahas soal bedanya kuliah sama SD, SMP sama SMA, terus pertemanannya juga, sama soal kehidupan ya. Ini kita tuh ada yang ngekos, ada yang asrama, ada yang asli sini. Nah, selain itu kan ini kita sendiri kan Miskam ya. Menurut kalian tuh penting gak sih ikut kayak organisasi gitu di kampus? Nah ini lagi viral juga ya, kayak organisasi sudah Wih, tidak udah relate. banyak banget ini Hmm. perdebatan ini. Kalau Menurut kalian gimana? Mungkin mungkin aku ya. Mungkin kalau dari pendapatku sendiri ya memang cukup penting ya, karena ini lebih untuk menambah pengalaman, untuk melakukan improvisasi kita, cara kita bisa bekerja di sebuah organisasi dan semangat pertemanan ya. Ya selain itu juga untuk menambah relasi. Jadi semakin kita memiliki koneksi yang banyak, itu juga mempermudah kita untuk komunikasi dengan teman-teman di luar gitu. Jadi ya mungkin ya masa depannya cukup ada karena kita memiliki koneksi dan sebagainya itu. Nah untuk penting tidaknya itu ya tergantung teman-teman aja.
dibawa positifnya aja, karena itu tadi antara untuk alokasi waktu kita akademik ataupun organisasi kan itu cukup ya memakan waktu yang cukup padat kan. Jadi ya mungkin ya pandai-pandailah kalian untuk manajemen waktu gitu. Oke, berarti tergantung ya, nggak ada yang salah gitu ya. Maksudnya ya tergantung apakah dia memilih buat kegiatan organisasi atau kepanitiaan gitu ya, atau mungkin kalau dia mau jadi kupu-kupu bahasanya kuliah pulang ya nggak masalah juga berarti ya. Gitu. Berarti kalau dari Yosa gimana? Oh ya sebentar, Yosa ini banyak kegiatan nih kalau nggak salah nih. Iya, sibuk nih. Iya, mahasiswa kura-kura nih. Iya, bisa dibilang seperti itu. Ah. Iya. Kalau buatku sendiri kan aku tuh ikut, ya bisa dibilang ikut beberapa organisasi. Berapa tuh Yos? Boleh disebutin mungkin? Aku ikut Misa Kampus UGM ini, kemudian ikut Kucing UGM, Kucing UGM. Lucu banget tuh. Lucu banget ya. terus yang ketiga ikut Himpunan Mahasiswa Matematika, yang keempat ikut Gajah Mada Oil and Gas Club. Oh iya. Wah, Ya, Oh. itu bidang perminyakan di keren UGM. banget dong. Terus dan yang kelima organisasi Katolik di MIPA. Oh, KMK KMK MIPA. ya? KMK MIPA, betul. Banyak banget. Wah, Enggak banyak enggak banget. meninggal apa itu. Wah, kura-kura benernya nih sebenarnya iya sih. sebenarnya. Menurutku ya kembali lagi ke dirinya masing-masing sih. Dia mau fokus di akademik banget, atau dia mau membagi waktunya untuk akademik dan organisasi, atau dia ingin membagi waktunya untuk akademik dan magang. Kan itu kembali lagi ke dirinya masing-masing. Kita kan tidak bisa memaksakan suatu kehendak orang lain kan. Ya, benar. Yang bisa kita kontrol ya dari diri kita sendiri. Iya, iya. Ya, selama diri kita mampu, selama diri kita mau, ya nggak apa-apa sih. Menurutku seperti itu. Jadi ya kembali lagi ke pandangan orang masing-masing, penting atau enggaknya. Oke, jadi tadi udah dinotis nih magang nih. Kalau menurut kalian penting organisasi, magang atau mungkin Kepanitiaan Iya. atau lomba gitu. ya, Oke. dari Misalnya Mas gimana? Danang dulu Mas mungkin. Dana? Yang udah berpengalaman. Kalau dari aku sih selama kurang lebih 6 semester ini ya memang cukup penting ketika udah menjalani akademik, lalu organisasi, lalu ya mungkin magang ini ya merupakan satu wadah aku ataupun teman-teman juga untuk mengetahui dunia kerja, mengetahui bagaimana ilmu yang kita pelajari selama kita belajar di perkuliahan ini kan dipraktekkan melalui magang ini tuh. Jadi ya tergantung Perspektif. prioritas juga teman-teman. Oh, iya. Juga prioritas teman-teman penting tidaknya magang ini ataupun masuk di organisasi ataupun di kepanitiaan. Kalau dari aku sih magang ini ya dirasa cukup penting sih untuk menambah wawasan atau menambah pengetahuan kita untuk dunia kerja gitu, yang setelah kita pelajari selama belajar di UGM gitu. Oke, jadi yang penting intinya adalah kita tuh tetap harus ikut kegiatan ya, nggak cuman belajar aja gitu. Karena apalagi kita udah dapat kuliah di UGM nih, mungkin kesempatan buat nyari relasi kali ya. Iya, ikut udah istilahnya udah dapat golden ticket lah iya, kayak. golden ticket. Kayak kita udah dapat relasi yang bisa dimaksimalkan mungkin kalau nanti Bisa ke dunia dimaksimalkan. kerja gitu ya. Kalau dari Yosa sendiri mungkin gimana? Kalau menurutku, berhubung kan aku masih 2 semester ya di Oh, UGM iya. ini. Nah, aku masih kayak istilahnya mengabdikan. Aduh. Aduh, Ya pokoknya mengabdikan. apa ya? Masih pengen berorganisasi gitu buat mencari relasi. Kalau buat magang mungkin di semester selanjutnya sih. Iya. Oke. Jadi menurutmu lebih penting mana? Aku nggak bisa bilang lebih penting mana ya, Oh. karena aku belum merasakan magang. Jadi menurutku baik keduanya, baik dua-duanya. Oh, jadi dua-duanya. Dua-duanya baik, ya Oh, seperti itu. Kalau lomba pernah ikut gak, Yos? Iya. Kalau lomba mungkin aku lebih ke lomba olahraga ya, bukan lomba akademik gitu. Oh iya, Wah, Yosa apa nih tuh? juara Miss Cup badminton. Oh iya, bener. Ya pokoknya aku lebih suka lomba olahraga, kayak setiap fakultasku kan sering adain lomba olahraga. Nah, aku ikutan di situ. Berarti lebih ke olahraga ya, nggak kayak yang bisnis case gitu-gitu ya. Bukan. Oh ya, kalau Mas Dana sendiri pernah ikut lomba nggak? Kalau pernah ikut lomba, aku kayak nggak tertarik untuk ikut lomba, maksudnya Selama kuliah itu? selama itu lebih ke fokusnya ke akademik dan lain sebagainya. Kan aku lebih suka nulis gitu ya, mungkin nulis dalam artian
ketika udah mempelajari satu ini bisa dipraktikkan melalui tulisan-tulisan yang aku imajinasikan melalui ide-ideku gitu. Oke. Nah, tulisannya itu pernah dipublikasikan nggak, Mas? Kalau tulisan itu biasanya lebih ke persoalan tugas aja sih mungkin. Tugas kan selama ini di Visipol di DBP itu kan kita belajar banget untuk membuat karya tulis dan pemahaman kita dan dalam situasi manapun gitu. Jadi ya kalau buat publish itu sudah pernah itu di platform Medium kalau teman-teman Oh, Medium ya. Tahu. Ya mungkin ada mungkin sempat pernah dalam secara kelompok itu menuliskan di lingkup fakultas, tapi ya belum rezekinya diliput di Visipol ya, di gitu. Berarti Mas Danan ini kurang lebih sama kayak Yosa tadi ya. Jadi dua-duanya tuh sama-sama penting. Yang penting tuh ya tadi selama kuliah tuh kita coba maksimalin ikut kegiatan ya. Dan biasanya tuh yang aku tahu ya, itu tuh ada metanya ya. Jadi semester 1, semester 2 ikut organisasi, 3, 4 nih kita mulai explore mungkin magang atau internship di mana gitu. 4, 5 ke atas tuh ini ya udah mungkin KKN skripsi. ya. Ya, oke. Oh ya, berarti kalian ini kan orang sibuk nih ya, bisa dibilang gitu ya. Ren, Iya. ya? Gimana sih cara bagi waktunya gitu kayak sama akademik kan, apalagi kayak Yosa tadi banyak banget nih Ren. Iya, kayak bagi-baginya tuh kayak apakah berapa persen di sini, apa berapa persen di situ gitu. Ya mungkin dari Yosa. Oke. Oke. Kalau dari aku sih, aku membagi waktunya pakai skala prioritas ya. Oh ya. Oh Jadi- iya, yang itu ya. Mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting, mana yang lebih mendesak gitulah istilahnya. Pokoknya aku taruh di nomor pertama. Jadi kalau yang santai-santai kayak ngegame, terus main TikTok itu kan Nge-scroll TikTok ya. nggak urgent, nggak penting kan. Jadi terakhir gitu. Jadi aku pakai skala prioritas sih buat menentuin. Apalagi kalau aku memegang suatu jabatan yang cukup tinggi lah istilahnya. Nah itu di situ aku lebih memprioritaskan itu sih. Oh, berarti lebih pakai skala prioritas ya Ren ya. Skala prioritas. Oke. Kalau Mas Dana sendiri gimana? Kalau dari aku sih mungkin lebih mana yang ya kurang lebih ada manajemen waktu yang tepat antara akademik ataupun kegiatan lain yang maupun di organisasi kementerian dan sebagainya itu ya kan kita kuliah kan mungkin dari pagi sampai siang kan mungkin ataupun sore mungkin ada pun yang kelas sore, jadi mungkin aku rasa membagi itu tidak cukup sulit ya karena ada waktu di mana organisasi ataupun kepanitiaan ataupun hal yang lainnya tuh bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin setelah selesai dari masa kuliah, selesai dari kelas mungkin kelas siang ataupun itu bisa dilaksanain ketika kita mungkin sore atau malam gitu kan. Biasanya kalau kita dinamika tuh biasanya kan sore ke malam kan kalau organisasi gitu. Jadi mungkin ya tergantung bagaimana kita bisa menyikapi itu dengan baik sih. Mungkin ya kalau memang kondisi fisik kita tidak mumpuni untuk dilanjutin ya jangan dipaksa, itu kan juga merusak mental ya mungkin secara fisik maupun secara pikiran mungkin. Jadi ya alangkah lebih baiknya pinter-pinter buat manajemen waktu mungkin dari pagi, siang, sore atau malam. Mungkin kalau rutinitas sehari-hari mungkin ya kayak makan, kayak scroll sosial media ataupun nongkrong-nongkrong tuh mungkin ada waktunya, mungkin ketika ada istirahat siang, pulang dari kelas mungkin sore atau malam kan mungkin ada waktunya sendiri. Jadi mungkin nggak ada masalah terkait gimana kita antara membagi waktu akademik dan organisasi ataupun kegiatan lainnya. Oke. Berarti ya kurang lebih sama ya, pakai prioritas ya gitu. Oke. Nah, kan ini kalian kan berarti udah berpengalaman nih. Nah, boleh nggak sih minta tips and triknya biar bisa survive di dunia kuliahan nih, untuk khususnya buat maba ya, mungkin apa sih yang harus dilakuin, apa yang nggak boleh dilakuin, kayak do's and don'ts. Oh iya, gitu. bener banget tuh. Kayak mungkin ada saran, jangan ini, jangan itu, jangan apa gitu, atau harus ini, harus itu. Mungkin ini nggak cuma untuk maba aja, mungkin untuk seluruh mahasiswa yang semuanya ini mungkin secara umum juga. Mungkin yang pertama terkait mungkin aku bahasnya yang pertama dulu ya, yang akademik. Oh iya.
Mungkin kalau yang akademik mungkin jangan pernah untuk telat untuk Kelas. gitu ya. Karena itu juga hak dan kewajiban kita untuk menghargai dosen yang datang. Ya, Jadi, benar-benar. lalu yang kedua memaksimalkan UKT kita ya. Iya, apalagi udah bayar Ya, UKT betul. juga kan. juga Oh, ya iya. itu dimaksimal banget buat nilai IPK kita. Jadi jangan disia-siakan ketika ada ujian ataupun tugas tuh jangan dilewatkan. Mungkin jangan jadi deadlineer itu sih mungkin. Oh, kalau ya, memang deadlineer nih ya. Deadlineer. Ya memang kalau di Visipol ya utamanya. Kalau Visipol tuh ya memang tugas dan sebagainya tuh memang sedikit slow ya, bisa dibilang. Jadi ya mungkin dari fokus lain mungkin tidak seperti itu, mungkin lebih untuk membagi waktunya juga lebih diperbaiki itu. Mungkin kalau soal organisasi atau kegiatannya ya kurang lebih sama sih, mungkin setelah urusan akademik selesai mungkin bisa dialihkan ke Kegiatan gitu ya. kegiatan mungkin gitu. Nah, lalu yang ketiga mungkin setelah menjalani selama 6 semester ya mungkin teman-teman bisa merasakan Magang. ataupun sebagainya kan. Ketika udah merasakan jenuhnya akademik ataupun berakhirnya momen kalian untuk berhenti untuk di organisasi kan bisa difokuskan untuk kalian untuk jenjang berikutnya mungkin di semester 6 atau semester akhir gitu ya. Mungkin skripsi, KKN ataupun di magang tuh mungkin lebih diutamakan prioritas kalian untuk kedepannya gitu sih. Oke, mungkin aku agak lebih spesifik nih pertanyaannya. Menurut Mas Dana, nggak apa-apa nggak sih kita ikut kegiatan tuh banyak banget gitu? Mungkin lebih dari 2. Karena aku sendiri punya teman yang sampai 7, sampai 5 gitu. Menurut Mas Dana sendiri? Kalau dari aku tergantung sih, mungkin kalau dari aku sendiri kalau lebih dari itu mungkin cukup terasa terbebani ya. Kalau kebanyakan ya? Kalau terbaik, karena kan ini juga beban, kan nggak cuma beban pikirannya tapi juga beban fisik kan, jadi mental kita juga ke bawah gitu. Jadi mungkin ya baik alangkah lebih baiknya mana organisasi ataupun kegiatan lain yang sesuai dengan minat dan kemauan kalian ke teman-teman semuanya buat join di entah tuh organisasi ataupun kepanitiaan lainnya. Oh ya, ini poin penting nih. Berarti kalau ikut kegiatan apapun, entah itu magang, entah itu organisasi, emang yang harus kita mau ya gitu, sesuai minat dan bakat kita kira-kira mau kemana gitu ya. Oke. Kalau dari Yusa sendiri gimana? Kalau aku kurang lebih sama ya kayak Mas Dana. Jadi kita jangan sampai melalaikan akademik, karena akademik itu yang pertama kan. Kan kita kuliah itu tujuannya buat belajar. Betul. Nah, jadi buat organisasi magang itu kan tambahan kita, opsional gitu lah istilahnya. Jadi ya kita lebih fokus ke belajar dulu. Kalau akademiknya udah selesai, kita baru lanjutin ke kegiatan kita yang lain. Gitu aja sih kalau aku. Tapi kamu banyak banget nih kayaknya tadi kegiatan itu gimana tuh ya? Maksudnya pernah capek nggak, ngerasa capek burn out gitu? Aku sih pernah ngerasa kayak capek banget ya, kayak aduh kenapa aku dulu milih sebanyak ini. Tapi kan menyesal. Iya. Menyesal. Iya, menyesal sesaat gitu ya. Iya. Tapi kan itu kembali lagi, itu kan pilihanku. Aku harus menyelesaikan apa yang telah kumulai kan. Komitmen Tanggung ya. jawab. Komitmen, betul. Lebih ke tanggung jawab akan apa yang telah kumulai kan. Ya udah, aku fokus dulu ke akademiknya udah selesai istilahnya, baru aku lanjutin ke kegiatan-kegiatanku yang lain, organisasi-organisasi yang lain gitu. Jadi aku sama selingin sama, makanya aku ikut coaching UGM itu biar sebagai selingan. Jadi kan biar ada organisasi yang santai gitu, main-main gitu kan. Coaching UGM tuh kayak aku menambah moodku di situ. Oh iya, apalagi coaching Street tuh feeding ya. Iya, betul. apalagi coaching itu bisa menghilangkan stres nggak sih? Yes, betul banget. Oke. Ya, Miskam juga menghilangkan stres untuk Miskam. Betul. Iya, betul. Ini sekalian Rohani. promosi ya. Bisa kampus. Untuk mendekatkan diri ke Maha Kuasa ya. Iya, betul. Ya jangan lepas sama Tuhan juga sih. Iya. Oh ya. Oke. Setuju. Apalagi nih Rin, kira-kira Rin, kita mau ngulik apa lagi nih buat kita kasih tips ke maba, atau mungkin tadi kata Mas Dana ke semua mahasiswa yang mungkin udah pertengahan atau udah mahasiswa tua gitu. Mahasiswa semester tua. Apa ya? Apa ya? Kalau misalnya burnout nih, kalau misalnya healing gitu, tuh biasanya kalian healing di mana nih? Oh ya, ini terutama buat di Jogja nih ya. Iya, di Jogja. Apalagi kan Jogja katanya kan kota wisata nih gitu. dan kota pelajar. Mungkin
ada spot-spot yang hidden gem nih. Iya, reviewnya nih. Waduh. Reviewnya nih Gimana? sebagai warlock nih kan, warlock. Iya. Iya. Kalau dari aku sih mungkin jarang healing ke mana-mana itu, mungkin nggak pernah sih, mungkin kayak jarang banget buat healing gitu. Tapi ya mungkin lebih keseringan untuk nongkrong sama teman aja sih, mungkin lebih meluapkan yang kebosanan di bidang, mungkin lebih ke tongkrongan teman-teman, misalkan di kafe, buat tongkrong lainnya mungkin itu lebih, ya mungkin lebih simpel aja sih, mungkin kalau buat melepas semua kesibukan sebagainya, nongkrong sih lebih. Berarti ini anak rumahan atau suka nongkrong juga nih Mas? Biasanya ya mungkin anak rumahan, nongkrong. Ya setengah-setengah ya. Setengah-setengah. Dan mungkin jangan lupa untuk gereja. Oh iya. Iya. Benar-benar ibadah. Ibadah. Kalau Yosa gimana? Kalau aku sih ya stress release-ku itu lewat olahraga. Oh iya. Kembali lagi aku, Jadi aku lebih suka kayak badminton, renang gitu. Aku melepas stresku di situ sama bermain ke tempat yang alam-alam banget. Oh, pantai ini ya. Pantai, pantai. betul, pantai. Oh ya, hutan. Bantul kan daerah Iya, selatan. Bantul itu ya. apa Parangtritis ya? Iya, pantai Oh, iya. Parangtritis, pantai Samas. Kalau aku sih biasanya ke pantai Gunung Kidul. Soalnya di situ yang Oh. lebih kayak istilahnya private. Oh ya, lebih Wah, hidden gem nih, hidden Iya. gem. hidden gem. Betul. Berarti Yosa ini lebih tadi ikut olahraga Iya. nih, misalkan stres, wah ikut yang seneng-seneng nih ikut biar yang ngelepas seneng. stres Yes, gitu ya. Betul banget. Oke sama. Oh iya, berarti di Jogja ini banyak pantainya ya. Iya, Nih mungkin banyak banyak banget. orang yang belum tahu di Jogja Iya. nih banyak pantai dan Yes. kayaknya sering banget nih kalau aku perhatiin ya kegiatan-kegiatan kita tuh, misalkan kita makrab atau apa ke pantai nih. Iya, Iya. ke pantai. Ujuk-ujuk ke pantai. Aku juga penelitian juga ke pantai. Oh iya kan Ada. biologi ya. Oh iya. Oke. Mungkin itu aja kali ya tentang tips and trick gimana kita bisa survive ya di dunia kuliah. Mungkin bisa kita simpulin dari awal ya, kuliah itu beda sama SD, SMP, SMA. Bedanya kayak beda jadwal, beda Iya. lebih berat juga. Lebih berat juga karena kita kan Ah. sama-sama sekarang kan sudah dewasa gitu kan. Mungkin lebih memfokuskan kita tuh ke depannya mau jadi apa sih gitu. Oh kan. iya, lebih fokus mikirin masa depan kita mau Iya. kerja apa gitu ya. Apalagi kita kalau udah di jurusan tuh ya udah jurusan itu ya mau Iya, mengarah kemana kan kasarnya gitu kan. Yang kita minati itu apa gitu. Oke, sama berarti tadi ikut organisasi itu sebenarnya atau kegiatan ya itu tuh Kegiatan tergantung itu- perspektif gitu Iya, ya. Jadi perspektif bisa dibilang kayak nggak penting atau penting tuh ya tergantung orang misalnya subjektif mau. ya. Ya, jadi nggak ada parameter satu parameter yang bisa dibilang oh itu salah itu benar gitu ya. Kayak per semesternya juga kalau misalnya kita mau bikin jadwal juga, misalnya semester awal kita organisasi dulu, terus semester ya. akhir kita magang apa segala macam, fokus ke skripsi, itu kan balik lagi ke kita ya buat Iya, bikin iya. jadwalnya kayak gitu kan. Skala prioritas intinya. Iya, skala prioritas. Betul banget tuh. Oke, jadi karena kita sepertinya terbentur durasi lagi kali hari ini ya. Kita harus pamit undur diri dari Miss Talk episode keempat kali ini. Iya. Temanya apa tadi, Rit? How is university life? Ya, bagaimana caranya survive di dunia perkuliahan ya. Iya. Jadi topik ini kita bahas khusus untuk terutama ya mahasiswa baru ya, biar Iya. kayak nggak shock gitu dari SMA ke kuliah gitu ya. Biar nggak culture shock nih. Ya bener-bener. Oke, mungkin cukup sekian Sobat Miskam. Terima kasih sudah mau menonton dan ya mohon maaf nih kalau agak garing ya Mbak bercandaan-bercandaannya ya. Oke, jadi sampai jumpa di Miss Talk episode berikutnya. See you next time. See you. Dadah.